Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai prediksi penyakit jantung. Pokok pembahasan pertama yaitu adalah mengenali pengenalan pola. Jadi pengenalan pola itu adalah usaha untuk menemukan keteraturan-keteraturan dalam data untuk mendapatkan sebuah informasi. Nah, biasanya pengenalan pola ini muncul dalam bentuk komputer yang mampu mengenali wajah, suara manusia, mampu mengubah ujaran menjadi teks, mampu membaca atau menentukan makna rambu-rambu atau tulisan di jalan raya, mampu memprediksi cuaca, memprediksi harga komoditas, dan lain sebagainya. Adapun aplikasi yang akan kami buat yaitu mengenai prediksi penyakit jantung. Jadi penyakit jantung itu adalah berbagai kondisi di mana terjadi penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah yang dapat menyebabkan serangan jantung, nyeri dada atau stroke. Jadi aplikasi prediksi penyakit jantung yang kami buat ini menggunakan algoritma logistic regression. Jadi algoritma logistic regression ini adalah sebuah algoritma klasifikasi untuk mencari hubungan antara fitur atau input diskrit atau kontinu dengan probabilitas hasil output diskrit tertentu. Nah, untuk model prediksi penyakit jantung menggunakan metode logistic regression akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Bima Alfiansyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan model prediksi jantung menggunakan metode logistic regression. Di sini saya menggunakan tools Visual Studio Code. Nah, sebelumnya kami di sini memakai dataset dari Kaggle, yaitu dataset Heart Disease Cleveland UCI. Nah, dan di sini ada folder penyakit jantung ITND. Untuk membuat model prediksi jantung, yang pertama kita tentukan dulu library yang akan kita gunakan. Nah, di sini pertama kita import NumPy-nya, kemudian kita import Pandasnya untuk meload data, kemudian kita memakai library Scikit Model Selection untuk men-testing dan men-training data. Kemudian kita memakai Scikit Linear Model. Linear model yang kita gunakan atau algoritma yang kami gunakan yaitu menggunakan logistic regression. Kemudian di sini kita mengimport akurasi skor yang digunakan untuk mengukur tingkat akurasi dari data yang telah kita ambil tadi. Kemudian selanjutnya kita akan meload dataset. Di sini kita buat dulu variabelnya hard data. Kemudian di sini kita panggil dataset yang kita download tadi, yaitu hard Cleveland upload.csv. Kemudian selanjutnya kita pisahkan data atribut dengan label. Kita panggil variabel hard data, dan artinya di sini kita memanggil tabel dataset hard Cleveland upload ini. Coba kita jalankan. Nah, dia akan memanggil tabel dari hard Cleveland upload ini. Nah, kemudian di sini kita membuat variabel x. Variabel x ini digunakan yang mana hard data drop kolom condition. Artinya di sini kita membuang kolom condition dari tabel hard data ini. Kemudian variabel y ini digunakan untuk membuat kolom atau memisahkan kolom condition ini dari tabel hard data ini. Nah, ini sudah kita jalankan dan berhasil. Kemudian kita akan mengprint variabel x ini. Kita akan mengecek tabel yang mana condition tadi sudah kita buang. Kita tes. Nah, kita lihat di sini, lihat datanya di mana kolom condition sudah tidak ada karena kita sudah buang tadi. Kemudian kita akan coba memprint variabel y. Nah,
Jika kita print ini, maka akan muncul tabel atau label dari condition saja, yang mana ada 0, 0, 0, 1, 0 dan seterusnya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan memisahkan data training dan data testing. Oke, kita coba jalankan. Berhasil. Kemudian kita akan memprint data trainingnya. Nah, di sini data trainingnya kita lihat di sini, berarti dia mempunyai dataset yang kita punyai tadi, berarti dia mempunyai 297 data atau kolom, dan dia memiliki 13 atribut. Kemudian kita selanjutnya membuat model trainingnya. Nama model sama dengan logistic regression. Coba dijalankan. Nah, ini berhasil. Kemudian kita membuat evaluasi modelnya. Pertama kita buat deskripsi extreme prediction. Kemudian kita memanggil model.prediction extreme. Nah, di sini kita akan membuat model prediction testingnya atau data trainingnya. Kita coba jalankan. Berhasil. Tinggal kita print, kita lihat berapa akurasi data trainingnya. Nah, akurasi data training yang dapat yaitu 0,85, berarti sekitar 85%. Kemudian di sini kita akan mengecek data testingnya sama seperti tadi. Kita buat deskripsinya test prediction model.predict. Kita memanggil test. Kemudian kita coba jalankan, kita lihat berapa akurasi data testingnya, dan dapat akurasi data testingnya itu 0,9. Kemudian selanjutnya kita akan membuat model prediksinya. Kemudian kita input datanya. Nah, data ini diambil dari data set yang sudah kita download tadi. Nah, nih. Di sini kita lihat jika kondisinya 0, berarti dia tidak terkena penyakit jantung. Jika kondisinya 1, artinya dia terkena penyakit jantung. Kita akan coba pada dataset yang nomor 1 dulu, yang kondisinya 0. Oke, di sini kita memasukkan data yang mana kondisinya 0. Kita lihat. Nah, kita lihat hasilnya itu pasien tidak terkena penyakit jantung, karena di sini kita menentukan data yang mana kondisinya 0. Nah, kita sini akan mencoba jika kondisinya kondisi datanya itu 1. Oke, di sini kita menginput data yang mana kondisinya di sini 1. Kita coba jalankan. Nah, di sini hasilnya itu pasien terkena penyakit jantung. Berarti dia sesuai ya. Selanjutnya di sini kita membuat atau menyimpan model. Model ini digunakan untuk nanti kita akan mengimplementasikan model ini ke dalam modul StreamLab. Oke, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh Maulana Sakti. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelas Python pada aplikasi Visual Studio ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelas yang dimana
ada nama stream jantung.python. Nah, di sini pada layar terlihat kami menginputkan sebuah library, di mana library-nya itu ada 3, itu Excel, NumPy, dan Streamlit. Nah, kegunaan library ini untuk akses modul, menampilkan modul-modul yang ada. Nah, terutama pada Streamlit ini. Streamlit ini kami gunakan untuk menampilkan modul, untuk mengimplementasikan modul yang ada ini ke dalam sebuah aplikasi webnya. Nah, baik, dan di sini juga terdapat inputan lain seperti umur, jenis kelamin, jenis. Nah, ini adalah gejala-gejala yang muncul ketika kita ingin memprediksi gejala jantung. Nah, ini didapatkan dari Excel ini, dimana Excel ini kami inputkan dengan angka, terutama pada ini. Nah, ini adalah jenis kelamin, dimana satu itu adalah laki-laki dan itu adalah perempuan. Oke, lanjut ke di Visual Studio Code ini. Nah, untuk menjalankan sistem ini, langsung saja kita masuk ke dalam CMD Anaconda prompt-nya itu di sini. Nah, pada CMD Anaconda prompt, pada prompt Anaconda ini kita akan menginputkan itu, karena saya meletakkan kelas ini di folder di lokal disk C di D, maka saya akan masukkan D untuk panggil foldernya, lalu cd. Nah, saya buat nama di sini adalah penpol. Nah, kemudian kita melihat dulu apakah penpol itu ada kelasnya. Nah, seperti yang dilihat di layar bahwa kelas itu ada. Nah, kita ingin menjalankan yang namanya stream jantung.python. Nah, untuk mengerankannya kita tinggal kita masukkan kelas, nama kelasnya. Kemudian kita enter, kita tunggu. Maka dia akan tampil seperti ini ya. Di sini ada beberapa inputan untuk memprediksi penyakit jantung. Nah, terutama kita akan masukkan inputan ini sesuai dengan Microsoft Excel yang ada ini, yang telah kami bikin. Kita masukkan. Nah, di sini saya ambil pada baris kedua ini, kita masukkan inputan nomor angka untuk nomor umur. Nah, jenis kelamin di sini adalah diinisialkan dengan 1 dan 0. Maka langsung saja kita masukkan ke dalam prediksi. Nah, pasien tidak terkena penyakit jantung. Apakah pada kita berpikir bahwasannya ini tidak berfungsi? Tidak. Jika pada kondisi ini itu 0, maka pasien tidak terkena penyakit jantung. Namun jika kita lihat di sini ada nih, kondisinya adalah 1. Nah, kita coba inputkan kondisinya 1, misalnya seperti pada baris ke-9 ini ya. Nah, maka ini tampilannya akan beda lagi. Kita coba ya, kita refresh. Nah, lalu kita masukkan yang pada baris ke-9.
Nah, kita lihat di sini. Nah, pasien terkena penyakit jantung. Yang pertama tadi, pasien tidak terkena penyakit jantung. Nah, sesuai dengan kondisinya, di mana jika satu maka terkena, jika satu maka terkena, jika nol berarti tidak terkena. Sama kayak if else. Jika nol maka tidak, jika satu maka iya. Gitu. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai project Python ini. Saya kembalikan kepada moderator, dan apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan saya, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.